Kultur jaringan. Apa sih yang disebut dengan kultur jaringan? Nah, jadi kultur jaringan adalah teknik perbanyakan tumbuhan secara vegetatif dengan memanipulasi jaringan somatik dengan menumbuh kembangkan bagian tanaman, baik berupa sel, jaringan, atau organ dalam kondisi aseptik secara in vitro. Tujuan dan manfaat dari kultur jaringan. Nah, tujuan dan manfaat dari kultur jaringan itu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada kultur jaringan dapat memperbanyak tanaman dengan sifat seperti induknya. Pembiakan ini termasuk pembiakan secara vegetatif, yaitu individu baru terjadi dari bagian tubuh satu induk. Nah, oleh karena itu, individu yang baru terbentuk mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Yang kedua, perbanyakan tanaman dengan teknik ini membuat tanaman bebas dari penyakit karena dilakukan secara aseptik. Nah, yang ketiga ada penggunaan metode ini sangat ekonomis dan komersial karena bahan tanaman yang awal diperlukan hanya sedikit atau satu bagian kecil hasilkan turunan dalam jumlah besar, sehingga penyediaan bibit dalam jumlah yang besar tidak memerlukan tanaman induk yang banyak. Kultur jaringan terdiri atas beberapa tahapan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tahapan pembuatan media dan juga tahapan beberapa subkultur. Pembuatan media. Media merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Media yang biasanya digunakan itu dapat berupa media yang padat dan media yang cair. Nah, pada kesempatan kali ini, media yang digunakan dalam video adalah media padat, yaitu berupa agar. Berikut alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan media. Berikut bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan media. Ini adalah stok makro, stok mikro, iron, vitamin, dan ini auksin. Masukkan Aquades sebanyak 50 ml ke dalam gelas ukur. Dan kemudian masukkan juga bahan-bahan yang telah disebutkan sebelumnya menggunakan pipet tetes yang sudah diukur terlebih dahulu. Menggunakan pipet ukur. Setelah bahan tersebut tercampur, maka langkah selanjutnya adalah menghomogenkan larutan tersebut menggunakan magnetik dan juga magnetic hot plate. Dalam proses ini ditambahkan myoinositol sebanyak 0,025 gram kemudian gula 7,5 gram. Setelah bahan tercampur, maka hitunglah pH larutan menggunakan pH stick. Nah, setelah pH larutan 5,8, maka larutan sudah bisa dipindahkan ke dalam panci, yang dimana di dalam panci tersebut sudah ada bubuk agar sebanyak 2,7 gram. Maka selanjutnya adalah proses memasak. Pada saat proses memasak, gunakan api kecil dan terus diaduk, jangan sampai bahan-bahan ini mendidih.
Lalu ketika sudah diangkat, maka masukkan larutan ini ke dalam gelas kaca. Masukkan sedikit-sedikit agar tidak tumpah. Lalu ini adalah proses penutupan botol kaca menggunakan aluminium foil. Tutuplah dengan rapat botol kaca tersebut. Jangan lupa untuk menulis di atas penutup botol kaca tersebut, di mana fungsinya untuk mengingat tanggal pembuatan dari media agar-agar tersebut. Lalu setelah ini kita masukkan ke dalam autoclave, di mana ini untuk mensterilisasikan media agar tersebut agar tetap bersih. Lalu tutup autoclave. Tahap subkultur. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada tahapan ini adalah gelas kaca, plastik kaca, pinset, pisau preparat, bunsen, kapas, alkohol, tanaman yang akan disubkultur, serta media agar. Untuk mengetahui langkah kerjanya, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Sterilkan pinset pertama dengan cara membakarnya pada api bunsen, kemudian lap dengan kapas yang sudah diberikan alkohol. Ambil tanaman yang akan disubkultur dengan menggunakan pinset yang sudah dibakar pertama dan bakar kembali pinset kedua. Pindahkan tanaman yang akan disubkultur ke cawan Petri yang sudah disediakan. Ambil beberapa tanaman. Kemudian sterilkan kembali pinsetnya. Setelah itu, bukalah botol yang sudah berisi media agar untuk menanam tanaman subkultur tadi. Tanaman yang sudah diambil tadi dipotong atau dipisahkan bagian akarnya agar pertumbuhan tidak terfokus kepada akar, agar nutrisinya tidak terfokus kepada akar. Setelah akarnya dipotong, kemudian masukkan ke dalam media agar dengan hati-hati atau perlahan-lahan. Gunakan pinset untuk menanamnya. Tancapkan dengan pelan dengan posisi tegak. Atur jarak antar tanaman agar tidak terlalu sempit atau tidak terlalu jarang. Setelah selesai, tutup kembali botol dengan menggunakan plastik yang tadi. Begitulah tahapan prosedur kerja pada subkultur. Selanjutnya, jangan lupa untuk menyimpan tanaman subkultur tersebut pada ruang inisiasi. Buang bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi, tutup botol kulturnya, tutup pula bunsen agar apinya padam, bawa keluar semuanya yang ada di dalam laminar airflow
Kemudian matikan blower dan matikan pula light-nya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahapan subkultur ini, yaitu ketika memasuki ruangan inisiasi, jangan menggunakan kaos kaki. Kemudian, saat pengerjaan di dalam laminar airflow, usahakan tangan tidak pernah keluar. Apabila keluar dari laminar airflow, segera semprotkan kembali dengan alkohol atau lap dengan tisu yang sudah diberikan alkohol. Kemudian juga diusahakan untuk menggulung lengan baju. Semua hal-hal tersebut dilakukan untuk menjaga kesterilan dari tanaman yang di subkultur dan menjaga kesterilan ruangan agar tanaman tidak terkontaminasi oleh bakteri, jamur, ataupun mikroba lainnya.